Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga yang sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, pembahasan kali ini berkaitan dengan sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan itu terbagi menjadi dua. Perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Apa sih perkembangan aseksual? Perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan peleburan sel telur dan sperma. Contohnya dengan cara membelah diri. Salah satu atau contoh dari hewan membelah diri ini adalah amuba dan paramecium. Kemudian yang kedua, membentuk tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang melakukan perkembangbiakan dengan cara membentuk tunas adalah hidra dan ubur-ubur. Kemudian yang ketiga, fragmentasi. Contohnya adalah planaria, bintang laut, dan cacing pita. Dan yang keempat adalah parthenogenesis. Contohnya adalah serangga. Ini perkembangbiakan pada hewan dengan cara aseksual. Kemudian perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual adalah perkembangbiakan yang dimana ada pertemuan antara sel betina dan sel jantan. Kemudian terjadi pembuahan. Pembuahan dibagi dua dalam perkembangbiakan seksual, yaitu pembuahan dalam atau fertilisasi internal dan pembuahan luar atau fertilisasi eksternal. Contoh dari fertilisasi internal adalah burung. Kemudian contoh dari fertilisasi eksternal adalah ikan dan katak. Nah, itu tadi perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Sekarang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Sama seperti hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan generatif, yaitu seksual. Vegetatif sama seperti aseksual, yaitu tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu peleburan sel kelamin yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya yang pertama adalah umbi batang. Ini kentang yang terjadi pada kentang. Kemudian umbi lapis, bawang merah dan bawang daun. Kemudian rimpang, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya lengkuas, bunga tasbih, alang-alang, jahe. Kemudian geragi, contoh adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah, contohnya arbei atau stroberi dan kaki kuda. Yang kelima adalah tunas adventif, contohnya daun cocor bebek dan begonia. Nah, tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini karena terjadi campur tangan manusia, maka vegetatif buatan ini disesuaikan dengan keinginan manusia yang melakukannya. Pertama, mencangkok. Kalian bisa lihat gambar berikut ini urutan cara mencangkok ya. Atau mungkin orang tua kalian juga sudah pernah melakukan ini ya. Kemudian stek, yaitu memotong batang atau bagian lain tumbuhan kemudian ditanam ke dalam tanah. Contohnya stek ini ada beberapa macam, ada stek batang beruas, kemudian stek tangkai, stek pucuk, dan stek daun. Kemudian merunduk. Merunduk adalah proses
merundukkan cabang tanaman ke bawah hingga menyentuh tanah. Batang yang memiliki ruas ditimbun dengan tanah, kemudian tumbuh akar dan tunas. Contohnya ini anggur dan apel. Kemudian tadi sudah berkaitan dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, ini perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Di dalam tumbuhan itu ada namanya bunga. Nah, bunga ini berperan sebagai organ reproduksi. Di dalam bunga ini ada benang sari dan putik. Kalau benang sari ini adalah alat kelamin jantan dan putik ini adalah alat kelamin betina, di mana nanti ada penyerbukan kemudian pembuahan. Nah, ini penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan dibagi atau dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Nah, ini berkaitan dengan pembentukan sel kelamin tumbuhan. Yang pertama pembentukan serbuk sari, kemudian yang kedua pembentukan kandung lembaga. Ini prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah polinasi dan pembuahan, di mana serbuk sari menempel pada kepala putik, kemudian sperma masuk ke dalam bakal biji, salah satu intinya membuahi sel telur ovum, kemudian zigot menjadi zigot, kemudian embrio, dan seterusnya. Akhirnya menghasilkan buah. Baik anak-anak, mungkin itu saja pembahasan berkaitan tentang perkembangbiakan yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Cukup dari Bapak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.